Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas-mas, Mbak-mbak semua. Ada Mas Fajar, ada Mbak Atika, Mbak Cut, Mas Feni, Mbak Ahmad. Ferry, nah, dan seterusnya ya. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah sehat. ya Bu. Alhamdulillah Bu. Ini Mas Fajar Ibu sudah sehat pindah dari dapur ke ruang mana ini ya? Di atap itu Alhamdulillah Bu. kami sehat. Nah, tandanya kalau masih bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum sehat, Mbak. Kan imunnya kelihatan ya, Mbak Ferry ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih ya. Seperti janji kita kemarin, pada siang ini kita akan membahas mengenai developmental research atau riset perkembangan. Nah, beda ya. Riset pengembangan sama riset perkembangan. Nah, kalau kemarin kata kuncinya yang R&D adalah membuat produk sesuatu atau memperbaiki sesuatu ya, memperbaiki produk atau memperbaiki sesuatu. Sekarang kita bahas mengenai developmental research. Mohon izin saya share screen. Ya, sudah kelihatan ya. Banyak sama persis 100% similarity-nya dengan yang saya share di grup. Kalau developmental research itu, nah kata orang-orang yang bahasa Inggris, terjemahnya adalah penelitian perkembangan, bukan penelitian dan pengembangannya, bukan penelitian pengembangan juga, jadi penelitian perkembangan, nah, bukan karena background-nya berbunga-bunga gitu ya. Mohon maaf, background-nya berbunga-bunga karena saya lagi senang bunga gitu ya. Terima kasih. Nah, mungkin yang sudah punya putra, nah Mas Fajar sudah punya putra kan? Putranya cewek atau cowok, Mas? Ada cewek, ada cowok Bu. Alhamdulillah, ada cewek, ada cowok ya. Mungkin kita lihat fokus perkembangan yang cowok dulu. Nah, biasanya dari bayi, kemudian merangkak, kemudian bisa berdiri jalan. Nah, itu biasanya empluk, gemuk gitu ya. Kemudian kalau mulai berjalan nanti agak kurus gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah SD agak berisi lagi karena sudah mulai lari-lari dan seterusnya. Nah, dari perkembangan dari kecil menjadi tumbuh besar itu bisa dilihat baik dari fisik maupun dari psikis. Kalau kita mengamatinya dari kecil menjadi besar atau dari psikis tertentu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai umur 17 tahun, berarti kita perlu waktu untuk melaporkan risetnya itu selama 17 tahun. Nah, semacam itulah. Itu namanya kita melihat perkembangan. Jadi dari kecil menjadi dewasa, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Seperti ini juga dilakukan itu ya Piaget ya ketika mengamati cucunya, perkembangan cucunya, sehingga beliau bisa mendeskripsikan tahapan-tahapan perkembangan otak manusia. Nah, jadi teori Piaget hanya mengamati cucu-cucunya Piaget, kemudian Piaget bisa membuat semacam teori gitu ya. Itu masalah perkembangan dari sisi kemampuan kognitif. Kalau dari sisi kemampuan dari sisi fisik, nah kelihatan banget ukurannya paling tidak ya. Kemudian dari sisi ukurannya juga dari sisi fungsi alat-alat geraknya, fungsi organ-organ tertentu dan seterusnya. Nanti akan sangat kelihatan sekali perkembangannya. Demikian pula ketika kita juga membandingkan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi sama-sama nanti kalau misalnya pas SD kelas 1, nah ada yang putra-putrinya sudah SD kelas 1? Kelas 2 Bu. Kelas 2, alhamdulillah. Mbak Sri Wahyuningsih putranya berapa? Qadarullah ini Bu. Selasa kemarin keguguran saya Bu. Oh ya, insya Allah mau diganti Allah yang lebih baik Mbak, insya Allah ya. Amin, amin Ya, pokoknya mohon sama Allah, Allah yang memiliki, jadi mohonnya dikuatkan kandungannya dan diganti yang lebih baik hanya pada Allah saja. Mbak Ferry, kayaknya putranya sudah SD. Oh iya, kelas 4 Bu. Kelas 4, satu aja putra.
Ada 2. Yang nomor 1 putra. Yang nomor 1 udah besar, anak saya nomor 1 udah mahasiswa malah. Oh, Masya Allah. Yang 1 udah besar, cowok apa cewek? Yang cewek, yang besar cewek. Oh, yang kecil yang cowok ya. Semester berapa, Bu? Nah, itu sudah mau ada yang nanyain tuh, Semester Bu. berapa ya anakku ya? Jadi probing. Iya, betul, nggak apa-apa. Tulis dulu Bu itu. Iya. Kan kalau sama teman sudah kelihatan toh, solehannya kelihatan, informasinya valid ya, valid sama reliable gitu ya Pak Fajar ya. Gitu Mbak. Iya, Bu. Nanti saya tes dulu, Bu. Oh ya, Udah boleh, kenal boleh. Reliability sama validity. Memenuhi kualifikasi atau tidak ya. Ya. Kalau meet the qualification accepted gitu ya. Oke, balik lagi ke laptop. Nah, mungkin mas-mas, mbak-mbak yang punya putra-putri atau pernah mengalami apa ya, membandingkan adiknya dengan teman yang lain, nah, kita akan bisa melihat mungkin pas awalnya sama, besarnya sama, perkembangannya sama, tetapi nanti ketika mulai dari TK itu kelihatan bedanya. Anak cewek lebih rajin, lebih cerdas dibandingkan anak cowok. Nah, itu nanti sampai kelas 4. Kemudian nanti ketika mulai kelas 5, kelas 6, nah, anak cewek cowok itu mulai sama ya kemampuannya. SMP kelas 1, SMP kelas 2 mirip-mirip. Dan di sini poinnya pada masa itu anak yang cewek itu jauh lebih rajin dibanding anak cowok. Kemudian nanti mulai SMP kelas 3, mulai itu sama, kemudian nanti SMA kelas 1 sama. Nah, ketika kelas 2 SMA, itu perkembangan cowok itu jauh lebih pesat dibandingkan cewek, baik dari sisi kedewasaannya, dari sisi perkembangan kognitifnya, nah, dan kadang-kadang mungkin mas-mas mbak-mbak mengalami. Nah, banyak teman kita yang SMA kelas 2 itu, nah, belajar aja nggak pernah, tetapi begitu ada problem, nah, solvingnya itu cepat banget. Itu karena masalah ini ya, perkembangannya. Seperti itu kita bisa membandingkan laki-laki dan perempuan, bisa mengamati sifat-sifatnya, bisa mendeskripsikan, dan kalau misalnya seandainya bisa menguji, nah nanti semacam itulah yang disebut sebagai developmental research. Jadi kita mau mendeskripsikan perkembangan dalam suatu kurun waktu tertentu, baik itu sifat, bisa karakteristik, ya, bisa macam-macam kemampuan, bisa psikis, bisa fisik, nah bisa penyakit, nah dan seterusnya. Itu kaitannya dengan penelitian perkembangan, bukan penelitian pengembangan ya, tapi perkembangan. Contohnya juga kalau di kedokteran, nah, ini agak ngeri ya. Ketika paling kiri itu adalah sel yang normal, jaringan saraf atau jaringan otot atau sel apalah dinding usus, dinding rahim dan seterusnya. Kemudian nanti ada semacam penebalan. Nah, ketika mulai ada penebalan itu sudah ada tanda-tanda nih perkembangan atau pertumbuhan itu tidak normal. Kemudian nanti setelah itu menjadi acak-acakan, tidak pertumbuhannya menjadi acak-acakan seperti gambar ketiga dari kiri. Setelah itu, nah itu mulai jadi dikuasai. Jadi dari sisi ukurannya, dari sisi bentuknya, dari sisi warnanya sudah beda banget sama yang normal. Itu baik dari sel-selnya, baik dari rongga-rongganya, baik dari susunannya. Kemudian setelah tidak normal akan menjadi tidak terkendali lagi. Nah, di bagian kanan itu merupakan sel kanker, cancer, CA. Untuk bisa tahu perkembangan dari kiri sampai ke kanan seperti apa, itu namanya riset perkembangan. Jadi kita bisa melihat deskripsinya.
waktunya berapa, kemudian apa pemicunya, dikasih obat ini sama obat itu, apakah membuat pengaruh yang berbeda, melambatkan, dan seterusnya. Nah, itu juga masuk di penelitian perkembangan. Ngeri ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar. Nah, untuk tetap normal, nah ini muatan edukasinya ya, untuk tetap normal seperti paling kiri, kita harus banyak makan sayur-sayuran, makan buah-buahan ya. Jadi karena bisa dari gambar nomor 1 menjadi gambar nomor 3 dan nomor 4, atau gambar 3, 4, dan 5, itu karena asupan proteinnya banyak. Nah, ketika kita mengurangi protein, nah dengan menambahkan enzim, ya, salah satu diantaranya di sayur-sayuran yang banyak dan buah-buahan, akan pulih seperti sebelah kiri, atau paling tidak jadi berkembang, atau paling tidak sel kankernya itu kelaparan, sehingga tidak berkembang dengan baik, sehingga yang dominan adalah sel normal gitu. Nah, bisa cerita seperti itu melalui suatu proses penelitian perkembangan. Bukan saya yang meriset, karena saya cuma baca dari artikel-artikel sama diceritani teman-teman saya yang kerja di bidang kesehatan. Nah, kemudian ketika dalam riset perkembangan, developmental research, nah apa yang akan diketahui? Nah, kita sebenarnya ingin mengetahui karakteristik dari tiap tahapan perkembangan, baik itu subjek maupun objek penelitian. Ada yang tidak mau dikatakan objek, nah sebenarnya padahal ya tetap juga objek, nggak masalah. Monggo, melihatnya dari sisi sebelah mana silahkan didefinisikan. Yang kata kuncinya di sini kita mau melihat atau mau mendeskripsikan karakteristik dari tiap tahapan. Kemudian setelah diketahui tahapannya, kita mau mendeskripsikan sifat-sifatnya, mau mendeskripsikan karakteristiknya. Untuk apa? Setelah dideskripsikan, kita memperoleh pemahaman untuk melakukan tindak lanjut. Contohnya, ketika anak SD kelompok laki-laki lebih unggul kemampuannya dibandingkan kelompok perempuan. Ketika kelas 4 SD, anak perempuan mulai lebih rajin dibandingkan anak laki-laki. Nah, apa yang perlu kita lakukan sehingga tidak terjadi kompetisi negatif antara laki-laki perempuan di masa SD kelas atas sama SMP dan SMA awal. Nah, itu merupakan PR kita. Terus kaitannya dengan riset-riset yang lain, agar sel kanker itu terhambat perkembangannya, apa yang perlu dilakukan, itu masuk di sini. Jadi kita memperoleh pemahaman, sehingga nanti ada menindaklanjuti. Nah, kalau biar perkembangannya optimal seperti apa, atau kalau kaitannya dengan perkembangan negatif ya, kita kan berharap sel kansernya itu terhambat. Nah, biar terhambat, apa yang mesti dilakukan itu kan harus diketahui karakteristiknya terlebih dahulu. Kemudian ke masalah pendahuluan. Nah, komponennya ya, ketika kita mau melakukan riset tentu aja harus ada latar belakangnya. Di latar belakang itu kita ulas kenapa kita perlu urgen ya, melakukan penelitian perkembangan. Misalnya banyak orang yang terkena kanker, kita perlu obatnya. Kita perkembangan sekarang itu tidak sesuai dengan teori. Contohnya mohon maaf ya. Saya pernah ngajar SD agak lama, jadi agak tahu perkembangan siswa SD sama SMP. Kalau zaman saya dulu, nah, yang namanya menstruasi itu kan paling tidak SMP ya. Tetapi sekarang itu mulai bergeser, anak kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai menstruasi. Jadi lebih maju dibandingkan dengan zaman dulu. Nah, sementara kita perlu tahu apa yang menyebabkan perkembangan itu lebih cepat atau lebih dahsyat dibandingkan anak zaman dulu. Nah, itu yang perlu kita kontrol. Contohnya, nah, oh jangan-jangan karena terlalu makan ayam terlalu banyak, sehingga kan ayam kan disuntik banyak hormon, hormonnya itu
ketut ya, ketut kemakan sama kita misalnya. Zaman dulu kita masih terbiasa makan sayur dan buah. Pokoknya favorit itu oleh-oleh orang tua kalau dari bepergian itu sayur dan buah. Tetapi sekarang berbeda. Oleh-oleh orang tua kalau bepergian adalah ayam goreng. Beda banget ya. Nah, itu contohnya. Jadi siapa tahu itu akan berpengaruh ya terhadap perkembangan baik dari sisi fisik dan mental. Nah, misalnya urgensinya seperti itu. Jadi perlu diceritakan urgensinya ketika kita menuliskan introduction itu dalam suatu riset apa urgennya. Kemudian kita berharap kenyataan dan harapan. Contohnya, kita berharap siswa SMA kelas 1 umur 15 tahun itu kemampuan literasinya itu sudah matang. Literasi itu apa? Menggunakan kemampuan atau pengetahuan yang sudah dimiliki untuk memecahkan masalah. Itu harapannya. Kenyataannya, ketika ada masalah membuat jemuran ketika sedang kemah, nah, apakah benar? Jangan-jangan nyantolinya bukan di tempat yang kuat. Nah, sehingga seperti itu kan sebenarnya sudah memerlukan gimana tekanan, gimana cara mengikat agar benar dan seterusnya. Atau kalau sekarang dipelajarinya di STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics gitu ya. Itu kenyataannya. Nah, harapannya seperti ini, kenyataannya seperti ini, tentu saja ada kesenjangan terkait dengan perkembangan. Nah, itu juga dituliskan. Nah, kemudian kebutuhan informasi perkembangan seperti tadi, jika ada informasi yang lengkap tentang perkembangan, kita bisa membuatnya menjadi optimal. Atau, nah, ketika kita mau informasi itu, informasi tentang hambatan perkembangan, nah, kita cari tahu apa-apa yang menghambat, sehingga kita bisa memanfaatkan informasi itu ya untuk sesuatu yang positif ya, meskipun informasinya negatif, tapi kita bisa gunakan untuk yang positif. Kemudian kita juga perlu antisipasi ke depan jika ada informasi perkembangan ya. Contohnya misal dari sisi orang tua ketika mendampingi anak-anak tumbuh dan berkembang. Ketika kita tahu anak kita kelas 5 cowok itu ogah-ogahan belajar sehingga kalah sama saudara lain yang cewek, nah apa yang mau kita lakukan? Ketika nanti SMA kelas 2 anak kita yang cewek itu merasa tertekan karena persaingan dengan cowok tidak bisa melampaui atau tertinggal jauh dengan grup cowok. Nah, ketika SMA kelas 2 apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu sebenarnya disinilah informasi itu sangat diperlukan sehingga semuanya itu berjalan dengan baik ya. Contohnya misal ketika SMA kelas 2 ya dimotivasi kamu harus belajar lebih rajin biar mengalahkan dia. Kemudian yang cowok juga kalau misalnya kamu tidak bisa santai-santai begini sementara teman-teman yang cewek sudah melaju ke depan, maka kamu harus begini. Nah, semacam itu kalau kita tahu. Nah, kalau tidak tahu ya kita mungkin diam saja. Anak kita sedih, kita diam saja. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita tidak seperti itu, tetapi kita mencari tahu dan memperoleh pemahaman. Cari tahu kita dengan bisa membaca dan juga, nah kalau informasinya tidak ada, kita bisa melakukan research. Kemudian kaitannya dengan riset perkembangan. Sebenarnya kata kuncinya adalah mendeskripsikan atau mengetahui perkembangan dari sesuatu. Sesuatu itu bisa perkembangan kognitif, perkembangan psikomotor, perkembangan fisik maupun emosi, nah dan seterusnya. Sesuatu itu variabel titik-titik gitu ya. Kemudian untuk rumusan masalahnya ketika mas-mas mbak-mbak melakukan penelitian perkembangan, nah misalnya bagaimanakah perkembangan titik-titik, adakah perkembangan titik-titik selama 10 tahun, itu contohnya ya. Nanti bisa ditambahi variabel kemudian diperhalus menjadi redaksi yang lebih bagus. Kemudian kita juga perlu menyelidiki ya atau membaca ulang
membaca referensi-referensi yang telah ada dengan melakukan kajian pustaka. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan perkembangan yang mau kita tahu apa. Kemudian kita petakan, oh yang sudah ada A, B, C, D, E, F, G, H, yang belum ada yang mana. Nah, jadi kita dalam riset ini menutup celah, sehingga semua celah itu ada deskripsinya. Contohnya, riset untuk anak SD sudah ada, untuk anak SMA sudah ada, sementara perkembangan di SMP belum ada. Nah, berarti yang ada itu kita peroleh dari laporan penelitian yang terdahulu atau dari referensi, sementara yang belum ada kita bisa tutup dengan melakukan penelitian untuk menutupi celah ini. Itu dari kajian pustaka. Kemudian dari sisi metode ya, metode itu nanti kita bahas mengenai jenis penelitian perkembangan, subjek atau partisipannya, kemudian desain samplingnya, pengumpulan datanya, dan analisis datanya. Insya Allah kita elaborasi satu persatu. Untuk jenis penelitian perkembangan sebenarnya ada 2 jenis ya. Mungkin teman-teman, mas-mas, mbak-mbak ada yang sudah dengar ya. Cross, nah ini kelebihan S, nah terlalu mantap karena mau ketemu dengan Mas Fajar, Mbak Ferry ya, gitu. Sama mas-mas yang lain, ada Mas Randy, ada Mas Ahmad ya, ada Mbak Resti. Nah karena sudah pengen segera ketemu, nulis S saja mantep jadi 3 ya. Di cross seksional itu double S ya Mbak ya, bukan triple ya Mbak Ferry ya. Iya, Bu. Cross seksional. Nah, yang satu longitudinal. Nah, jadi garis besarnya ada 2 ini. Kita coba masuk satu persatu. Mohon izin, sebenarnya PowerPoint ini saya buat berdasarkan referensi dan yang sudah saya lakukan gitu ya. Jadi kalau di beberapa referensi buku metodologi penelitian mungkin tidak semua ada karena riset ini merupakan lumayan jelimet ya. Nanti jelimetnya seperti apa kita coba pahami satu persatu. Kita coba lihat perbedaan esensial antara cross-seksional, yang ini juga masih kelebihan S, ya. Cross-seksional sama yang longitudinal. Kalau cross-seksional itu kita mengamati misalnya ya 17 subjek selama 1 tahun. Gitu ya Mas Ahmad Syafi'i ya. Jadi mau mengamati perkembangan anak selama 17 tahun. Nah, kita ngumpulin bayi 0 tahun, kita ngumpulin bayi 1 tahun. Nah, pokoknya anak yang tanggal lahirnya 18 Maret itu nanti diidentifikasi kemudian dipilih mulai dari yang lahir hari ini, lahir kemarin pas tahun kemarin, lahir kemarin pas 2 tahun yang lalu, dan seterusnya sampai dengan 17 subjek diamati. Kemudian diamati selama 1 tahun. Kalau bayi begini, kalau umur 1 tahun begini, kalau umur 2 tahun begini, itu diamati selama 1 tahun tetapi 17 subjek, itu cross-seksional. Kemudian longitudinal, itu kalau kita mengamati 1 subjek saja, tetapi 17 tahun gitu. Nanti jamuran ya Mas Syafi'i ya. Nanti kalau jadi tesis, nah tesisnya laporannya 17 tahun yang akan datang. Nah sekarang permasalahannya, nah minta tolong sebentar direnungkan. Kira-kira lebih enak mana melakukan cross-seksional atau melakukan longitudinal? 1-2 menit direnungkan dulu. Ya, direnungkan kelemahan kelebihannya. Ya.
Sudah berhasil? Siapa yang sudah nemu apa plus minusnya? Nah, setiap sistem ada plus minus ya. Monggo, Mas Bukori, Mbak Cut, Mbak Elisa, Mbak Reni. Selamat gabung Mbak Reni. Mbak Reni baru gabung. Iya, Bu. Maria Oksi, Mbak Yuli, monggo silakan. Apa Mas Safi'i? Nah, tadi kayaknya ini dari berbinar-binar. Saya coba, Bu. Tanya ya, sudah bisa memperoleh jawaban. Nah. Saya coba yang cross-seksional. Oh ya, silakan ya. Silakan Mbak. Yang cross-seksional. Kalau cross Mbak siapa nih? Nggak kelihatan. Kalau yang cross ya? Cut. Oh, okay. Monggo Mbak Cut. Yang cross-seksional itu menurut saya karena dia di sini contohnya 17 subjek diamati selama 1 tahun. Jadi kalau untuk kelebihannya itu mungkin pelaksananya lebih mudah, hasilnya itu lebih cepat diperoleh karena dia jangka waktunya sebentar. Terus dapat meneliti banyak variabel sekaligus sampai 17. Terus kalau misalnya kelemahannya itu mungkin kebalikan dari keunggulannya tadi, agak lebih sulit karena dia terlalu lama jangka waktunya dan fokusnya cuma satu, lebih sedikit meneliti variabelnya gitu. Jadi kalau yang itu yang cross-seksional, kalau yang dia longitudinal, kelebihannya mungkin dia bisa lebih fokus, lebih mendapatkan hasil yang mendetail tentang si satu subjek yang dia amati tadi, tapi kekurangannya ya butuh waktu yang cukup lama, gitu Bu. Oke ya, terima kasih Mbak Cut. Masalah waktu pertama, plus minusnya masalah waktu. Nah kalau menurut saya ya, nanti kalau variabel tergantung didefinisikan ya Mbak. Yang mau diamati apa saja. Nah, jadi masalah banyak atau sedikitnya tergantung peneliti yang mau mengamati yang mana ya. Gitu. Oh iya Bu. Oke, terima kasih Mbak Cut atas jawabannya. Sama-sama Bu. Oke. Monggo untuk yang selanjutnya, Mas Safi'i kayaknya mau ngomong. Yuk Mas. Kalau tadi yang saya bayangkan ya Bu, kalau menggunakan cross-seksional itu kita mampu melakukan generalisasi Bu. Karena kan selain murah ya, biayanya murah, lebih cepat, mungkin kemampuan generalisasinya bisa lebih luas gitu. Maksudnya generalisasi gimana? Hasilnya itu bisa lebih cepat mengeneralisir, misalnya tadi penelitian psikologi, nanti dari yang sifatnya bayi hingga remaja itu kan bisa lebih cepat untuk digeneralisir gitu, atau gimana ya? Saya kok kepikirannya kayak gitu. Oh iya, jadi mungkin saya menata kalimatnya ya, mohon izin. Karena banyaknya subjek tadi itu Bu. Oh iya, Karena dengan keterwakilan subjek yang banyak tadi, kita membuat atau mendeskripsikan sifatnya itu menjadi lebih singkat ya, perlu waktu yang lebih singkat gitu ya maksudnya ya. Ya, di chat ada Mas Bukhari ngechat tadi. Monggo Mas Bukhari. Beliau ngechat ini Bu, saya bacakan. Di sekitarnya sedang hujan lebat dan terlalu berisik. Menurut Mas Bukhari, perbedaan esensialnya cross-seksional memperoleh generalisasi permasalahan secara luas pada sekumpulan data yang homogen, longitudinal memperoleh data hasil yang spesifik atas perkembangan satu objek. Oh ya, nah ini hanya contoh ya. Kebetulan yang diamati itu ini hanya untuk gambaran kasar yang di layar. Sebenarnya yang diamati itu tidak hanya 17 atau satu objek, nanti bayinya itu banyak gitu Mas. Yang umur 1 tahun banyak, yang umur 2 tahun banyak gitu. Ini hanya gambaran kasar. Jadi 17 subjek itu karena saya hanya mau melihat ada 17 jenis gitu ya. Tetapi kalau N-nya, kalau masalah N-nya bisa banyak. Jadi misalnya bayi 0 sampai 1 bulan yang diamati itu
juga lebih dari 1 tidak apa-apa. Gitu boleh. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, baik Mas Bukhori maupun Mas Syafi'i. Nah, kita lebih lanjut ya, insya Allah ada di slide berikutnya. Nah, kalau cross-seksional itu merupakan snapshot gitu ya, jadi kayak gambaran kasar, gambaran awal tentang sesuatu. Jadi banyak observasi seperti tadi ya, ada mau 17 tahun ya paling tidak ada 17 orang yang diobservasi. Nah, kemudian setiap subjek itu biasanya diobservasi sekali atau 1 periode waktu tertentu. Nah, kalau di penyakit-penyakit mau melihat prevalensi ya, kemungkinan apa ya, menderita semacam itu. Nah, tetapi dari sini karena kita riset pendidikan, kita mau lihat gambaran ini ya, gambaran permukaan. Kalau kita ini ya, kalau kita perkuliahan daring itu kan suka cropping layar. Nah, begitulah cross seksional. Kemudian tadi sudah masalah kita mau mengetahui prevalensinya. Nah, sebenarnya memang cepat dan murah. Cepatnya 1 tahun, terus kita mau mengcrop saja. Tetapi murahnya di sini relatif ya. Ketika tadi ada 17 responden, itu kan hanya mewakili 17 orang yang umurnya sama, sebenarnya ke belakangnya bisa banyak sekali. Jadi murahnya itu masih relatif. Kemudian pada cross-seksional ini kita mau mengungkap ya apa yang terjadi sekarang atau bagaimana gambaran yang terjadi sekarang ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk cross-seksional ini sebenarnya bisa juga untuk digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Misalnya apakah umur itu mempengaruhi titik-titik. Umur mempengaruhi kedewasaan, umur mempengaruhi kadar hemoglobin misal, umur mempengaruhi kadar hormon tertentu. Dari situ kan bisa kelihatan ya, oh nanti kalau umurnya sekian, hormonnya sekian. Nanti berarti kalau tidak stabil, biar stabil harus seperti ini hormonnya misalnya ya. Jadi seperti itu. Cross seksional bisa digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dan juga bisa menguji hubungan kausal. Ternyata yang menyebabkan pertumbuhan ini adalah ini, bisa juga seperti itu. Kemudian juga bisa menggambarkan perilaku populasi. Nih kalau misalnya 1 tahun itu seperti ini loh, kalau 2 tahun seperti ini loh, kalau 17 tahun seperti ini. Nah, itu gambaran dari populasi karena populasinya adalah orang, di mana orang itu umurnya berbeda-beda. Itu kalau dari umur. Bisa saja nanti juga dari level pendidikan gitu ya. Tetapi karena kita level pendidikan kalau dibatasi umur tertentu nanti jadinya tidak penelitian perkembangan gitu. Tetapi di sini yang kita fokuskan adalah penelitian perkembangan sehingga salah satu variabelnya biasanya masalah waktu. Kemudian yang kedua masalah bias ya. Jadi karena perkembangan antar waktu itu diasumsikan misalnya gini, kita mau mengukur perkembangan anak 17 tahun anak berarti umur 1 tahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun ada. Itu kan memang tidak ada data yang hilang karena 17 tahun itu benar-benar diamati. Tetapi antara 1 tahun pertama sama tahun kedua itu kan orangnya berbeda. Yang bayi berumur 1 tahun pakai anak A, yang 2 tahun pakai anak B, yang 3 tahun pakai anak C. Sementara anak A, anak B, anak C itu kan merupakan individu yang terpisah. Siapa tahu perkembangannya itu berbeda. Karena contohnya begini, ada juga anak yang umurnya 9 tahun, tetapi perilakunya seperti anak 7 tahun. Atau, nah kemarin ada kasus, ada anak 7 tahun, tetapi perilakunya seperti anak 5 tahun. Nah, karena sekolah daring ya, sekolah daring itu ternyata salah satu dampaknya itu. Jadi
selama setahun 2 tahun ini tidak pernah ketemu orang, masalah interaksi antar orang jadi terbatas karena sering ketemu dengan adiknya, sehingga anak-anak yang TK itu yang harusnya sifatnya seperti anak-anak SD ternyata tidak seperti anak-anak SD, tetapi tetap seperti anak-anak TK, bahkan menjadi lebih kecil lagi karena meniru adiknya yang masih bayi. Nah, semacam itu. Jadi perkembangan antar waktu karena diasumsikan individu yang berbeda ini menghasilkan ya belum tentu valid ya data yang diperoleh gitu. Kemudian ke longitudinal study. Longitudinal. Nah, ini kemantapan juga. Nah, terlalu mantap ada S-nya lebih ya. Pada studi ini ya memang tentu saja tidak memberikan perlakuan ya. Kita posisinya hanya observer, hanya meneliti. Kemudian menelitinya itu dalam periode waktu tertentu atau panjang, kemudian diulang-ulang, tetapi yang diamati variabel tertentu saja yang diamati, tetapi yang sama ya, variabel tersebut sama, misal kadar hormon, kadar apa, itu diulang-ulang terus pengamatannya, atau kalau tes kesehatan tes itu diulang-ulang terus sampai sekian kali berdasarkan periode waktu tertentu yang direncanakan. Ini ada keuntungan kelebihannya. Nah, kalau longitudinal study itu keuntungannya itu biasanya lebih fokus variabelnya menjadi satu atau beberapa variabel dan fokus gitu ya. Kemudian memang perlu datanya banyak dan perlu waktu amatan yang sangat lama, itu kekurangannya. Tetapi dari sisi keuntungannya itu bisa dipercaya. Nah, kalau longitudinal study, kadang-kadang ada peluang data hilang itu besar. Contohnya, nah, kita mengamati gampang aja lah, SD kan 6 tahun ya, kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, nah, ada yang pindah, itu kan sudah hilang. Kemudian ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada, kelas 4 ada, tidak ikut diobservasi karena ada suatu kasus. Nah, misalnya ketika waktu itu harus diambil darahnya, ternyata lagi pergi keluar kota atau apa sehingga data hilang. Kemudian kelas 5 ada lagi, kelas 6 ada lagi. Nah, berarti itu juga dibuang seperti itu. Atau sudah ikut kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 ada, tetapi kelas 6 tiba-tiba nggak ikut pengulangan pemerolehan data, nah itu kan sayang banget. Nah, jadi di situ kekurangannya kalau longitudinal study adalah ya sudah biayanya besar, waktunya banyak, peluang hilang datanya itu banyak juga gitu. Kemudian jenis penelitiannya untuk longitudinal itu ada 3 jenis, baik itu tren, kemudian cohort maupun panel ya. Gitu. Nanti insya Allah masing-masing kita bahas lagi. Nah, kalau tren itu dilakukan yang terkait media massa, misalnya tren hobi apa sekarang di masa pandemi. Nah, tadi Mbak Wahyuningsih ya, Mbak Sri Wahyuningsih sudah mendeskripsikan. Nah, Bu, ke Solo, Bu. Nanti tak antar ke tempat bunga-bunga, Bu. Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi di situ kalau pas masa pandemi, trennya apa? Nanam-nanam. Ya. Atau juga kalau cowok-cowok nanam-nanam juga enggak? Kalau pas pandemi, trennya apa? Berdasarkan pengamatan mas-mas dan mbak-mbak. Menanam harapan. Menanam harapan. Betul, Mas Fajar. Mas Afi benar nggak? Nah, ini itu mah nggak pandemi atau pandemi sama saja, Bu. Oh, tetap menanam harapan. Membantu istri menanam bunga. Oh ya, Mas Fajar membantu istri menanam bunga. Nah, ini ada suara backing vokal di tempat saya, sepedaan. Benar nggak sepedaan? Ya, trennya
Bersepeda, Bu. Sepedaan. Nah, lainnya sepedaan apalagi? Tidur, Bu. Kuliah, iya. Bu. Tidur, terus YouTube-an ya, YouTube-an. Karena kalau TV itu aja terus bosen YouTube-an. Jadi semacam itu sebenarnya kita melakukan riset ya. Sudah berapa ini? Masuk ke bulan ke-11 atau bulan ke-12 masa pandemi. Bulan ini Sudah 12, Bu. 12 bulan ya. ya. Sukanya, nah ini saya pengamatan saya terhadap orang teman-teman sekampung saya ya. 2 bulan pertama itu bersih-bersih rumah, bener nggak? Iya, Jadi Bu. Biar apa-apa sehat. dibersihkan, apa-apa dipel, apa-apa dilap. Bulan ketiga sudah mulai bosen, mulai bersih-bersih kebun, halaman, tanam bunga itu sampai bulan 6. Setelah bulan 6 sudah bosen, nah terus sepeda-sepedaan. Kayaknya sepeda-sepedaan sudah bosen, nah terus sekarang tetap ke tempat wisata dan lain-lain dengan menjaga protokol. Nah, ini pengamatan kami. Nah, itu jadi selama 12 bulan ini karena merentang dalam waktu bulan-bulan yang berbeda, kita bisa melakukan studi longitudinal tentang tren ya. Tren apa yang sedang dilakukan di masyarakat. Bisa juga kita membandingkan 2 grup. Beda nggak laki-laki dan perempuan trennya? Nah, ternyata beda ya. Ada yang cowok-cowok lebih suka sepedaan. Meskipun nanti ketika sepedaan tujuannya bukan sepedanya ya, tetapi dari rumah tidak makan, tidak minum, terus nanti janjian jam 9 mampir di warung makan mana, kilometer berapa gitu ya Mas. Betul nggak Mas Fajar? Kalau tren di Betul, Bu. daerah kos-kosan sekarang pada masak sendiri, Bu. Banyak penjual sayur di samping kampus, Bu. Oh Yang ya. saya amati. Yang masak siapa Mas? Ya anak-anak di kos atau di kontrakan itu pada kalau dulu kan beli, ini sekarang masak sendiri. Masak sendiri. Nah, ini bulan keberapa masa pandemi Mas? Terjadinya. Pasca PSBB sih, Bu. Oh ya, jadi sudah sekitar bulan November Desember ya, 2020 ya. Terus ini mahasiswa tuh memasak-masaknya itu terus dijual. Ya ada yang dijual, ada yang kan Konsumsi kalau sendiri. biasanya nongkrong di warung kopi atau di tempat makan, beli di tempat makan lah. Mungkin karena dilarang dan seterusnya, terus mager kuliah online, akhirnya pada di kos, di kontrakan sambil masak kita. Oh, jangan-jangan kuliah online-nya sambil masak itu tren baru ya? Biasanya Mbak Umu kayak gitu, Bu, atau yang di kos, yang di. Oh gitu ya, bener nggak Mbak Umu nih Mbak? Tahu banget, Bu. Mbak Elsa, Mbak Umu, biasanya gitu. gitu. Nanti sambil dengerin dosennya ngomong sama tembok, terus potong-potong bonjes seledri gitu ya Mbak ya? Iya, biar nggak ngantuk. Kalau mendengarkan ngantuk, Bu. Iya, paham. Oke, gitu. Nah, jadi itu penelitian terkait dengan tren, gitu ya. Termasuk juga misalnya, nah tren yang biasa dilakukan selama COVID, oke. Tren yang biasa dilakukan setelah perkembangan pasca pilihan presiden. Nah, pas pilihan presiden, pas pilihan bupati, pas pilihan gubernur, rame-rame. Setelah ketahuan yang terpilih siapa, terus semua diem ya. Bersih-bersih ya. Bersih-bersih leaflet, pamflet, dan seterusnya. Nah, itu contoh juga termasuk di sini penelitian longitudinal. Kemudian juga analisis cohort. Nah, jadi ada grup ya, ada grup, kemudian grupnya itu diamati dari waktu ke waktu anggota-anggotanya dan sifat-sifatnya. Nah, ini disebut sebagai analisis cohort. Analisis cohort termasuk pada analisis pada penelitian longitudinal. Nah, contohnya ngeri ya. Ada populasi. Nah, populasi ini akan diidentifikasi untuk cohort. Kemudian diklasifikasi apakah yang merokok atau yang grup yang tidak merokok. Gitu ya. Kemudian yang
pengelompokan ini yang grup merokok sama yang grup tidak merokok itu diamati selama sekian waktu. Nah, kemudian di sini nanti diwarnai berbeda. Yang diwarnai berbeda itu biasanya kalau yang aslinya kan oren-oren. Nah, yang bawah aslinya hijau-hijau. Yang diwarnai lain-lain itu yang mengalami kelainan. Contohnya ada yang mengalami, maaf ya, kalau di iklan rokok itu ada yang lehernya terus dibolong gitu kan. Kemudian ada yang sudah jadi tengkorak, ya, ada yang sudah jadi apa. Nah, jadi seperti itu sebenarnya apa iklan ya, iklan rokok itu menakut-nakuti biar takut gitu ya, biar perokoknya takut. Nah, tetapi ditakut-takutin gitu takut enggak ya Mas ya? Ada temennya yang merokok terus takut enggak? Kalau mau merokok lihat gambar itu jadi takut enggak? Kayaknya enggak, Bu. Tidak takut, Bu. Enggak takut. Sepengamatan saya di teman-teman Tidak saya takut, enggak, Bu. kurang efektif menurut saya, Bu. Padahal sudah ditakut-takuti dengan itu ya, gambar nyata orang yang lehernya dibolong atau orang yang lehernya bolong, ada yang paru-parunya rusak, ada yang sudah jadi tengkorak dan seterusnya, tapi tetap saya juga enggak takut, nah gitu. Jadi yang menjadi di sini, nah setelah diamati sekian tahun ada 4 orang dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 9 orang itu ada 4 yang mengalami kelainan. Sementara yang tidak merokok itu hanya 1 orang yang mengalami kelainan. Itu contohnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata rokok itu mempengaruhi jenis variabel expose ya. Yang merokok kan jadinya variabel expose. Variabel yang diekspos itu merokok. Nah, ternyata variabel ini mempengaruhi banyaknya orang yang selamat dan banyaknya orang yang berubah. Nah, berubah itu tadi entah karena sakit lah atau apalah dan seterusnya. Dan kadang-kadang ini loh yang namanya balik lagi ke masalah rokok, orang yang merokok pasif pun malah justru yang kena ya. Ada teman jauh, anaknya masih kecil itu kena kanker paru-paru. Anaknya masih kecil, masih balita. Ibunya tidak merokok, ternyata bapaknya yang merokok. Jadi ketika kan tinggalnya bertiga, kemudian istrinya itu kan kadang mencuci, kadang masak. Nah, ketika anaknya mencuci dan masak itu yang ngasuh bapaknya. Tetapi bapaknya itu ternyata mengasuh sambil merokok. Ternyata masih balita, anaknya itu kanker paru-paru. Salah satu kata dokter ya, salah satu penyebabnya itu ditengarai karena merokok pasif. Seperti itu kan sedih banget ya kalau seperti itu. Masih bayi lagi sudah kena kanker. Jadi itu contohnya ya. Dan seperti ini, nah, untuk yang digambarkan di layar itu analisis cohort masuk di longitudinal study. Nah, kemudian ini yang paling sering dilakukan adalah penelitian panel. Jadi mengukur sampel ya pada variabel tertentu, tetapi waktunya sampai lama gitu ya. Sampai lamanya itu kapan? Nah, ya tergantung didefinisikan. Kalau judulnya mau 5 tahun ya diamatinya tuh 5 tahun. Tetapi tentu saja seperti ini Mas ada batasan. Nah, kalau tesis ya nggak mungkin lah melakukan penelitian panel karena perlu waktu lama. Nah, kalau disertasi juga pengamatannya aja 3 tahun ya gimana nanti belum publish-nya, belum ininya. Nah, jadi banyak banget waktu yang diperlukan untuk menunggu dalam tanda kutip ya. Jenis penelitian panel ini ada 2, yakni statik ya, panel statik sama panel dinamik. Panel statik itu data itu yang diamati konsisten sama, tetapi kalau panel dinamik, kalau tadi ada yang hilang itu boleh digantikan.
Tetapi yang dinamik ini biasanya jarang digunakan untuk desain termasuk desain di mana tuh di riset peternakan ya, biasanya yang dipakai yang statik ya. Contohnya tikus. Tikus kalau dikasih makan ini nanti jadi apa? Tikus ini dikasih ini jadi apa? Nah, itu masuk di statik. Kalau tikusnya lepas, hilang, atau tikusnya mati, atau tikusnya dimakan kucing, nah kita sudah kehilangan data itu. Nah, itu masuk di panel statik. Kami pernah ya penelitian pakai tikus. Kemudian dulu saya tuh ini ya termasuk tidak suka ya. Kalau bahasa Jawanya itu gilo ya. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa, Mbak? Jijik, Bu. Jijik, Ya, geli, geli. takut. Ya. Takut enggak? Dulu saya tuh geli sama tikus ya. Terus anak saya itu ini untuk suatu research itu memelihara tikus putih. Nah, jadi saya tuh tahu ternyata tikus putih itu ketika sudah beranak itu nanti anaknya bisa ada yang hitam. Gitu. Jadi bapaknya putih, ibunya putih, tetapi salah satu itu biasanya ada yang hitam atau abu-abu. Nah, itu pengalaman saya ya. Kemudian ketika ada perlakuan, oh ini nanti diamati, ini ditimbang. Saya membantu karena ketika anak saya sibuk di lab gitu, saya yang suka ngasih makan. Tapi kalau nimbang saya belum berani. Karena itu ternyata peluang lepasnya itu besar. Kan apa ya, lincah gitu tikusnya itu. Nah, kemudian suatu saat ketika sedang kami amati, nah itu ternyata ada kucing lewat. Tikusnya pada ketakutan, lari-lari, kucingnya semangat 45 mau nubruk ya. Jadi malah galau semua. Nah, ya, jadi itu contohnya. Ketika ada yang lepas tikusnya, kita tidak bisa mengamati lagi. Ketemu itu tikusnya 2 hari setelah pada posisi kelaparan karena takut sama kucing. Jadi berarti hormonnya sudah itu kan, karena pernah lapar, nah, ada missing data di situ ya. Jadi itu contohnya ketika kita menggunakan panel ya, panel yang statik, nah itu ada yang hilang, itu resikonya seperti itu. Kalau pakai dinamik panel ya, itu seperti tadi ketika kita menggunakan desain cross seksional, nah ketika digantikan oleh orang lain, nah tentu saja karakteristiknya bisa berbeda. Jadi ketika yang bolong itu digenapi oleh yang lain kan tentu saja ada beda-beda ya, ada karakteristik yang berbeda yang tidak tergantikan gitu ya. Kemudian masalah sampel ya, sama seperti riset biasa, kita definisikan sampel itu sebagai subset ya, anggota populasi. Nah, kemudian kita biasanya itu pakai desain acak kalau sampelnya itu banyak. Kadang-kadang kita juga alhamdulillah tidak bisa mengacak sampel. Contohnya, nah, atau malah bahkan samplingnya itu kita pakai convenient sampling, kita pakai sedapatnya. Contohnya ketika kita mau meneliti, maaf ya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus kan tidak banyak ya, hanya sekian 1 dari 10.000 orang ya, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi dari situ tetapi ketika kita sudah dapat yang khusus ya, berkebutuhan khusus misalnya, nah, ketika itu ya sudah ya, itu yang dapat yang diselidiki ya. Tetapi gini ya, ketika kita sudah dapat sesuatu yang memang harus diteliti ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kita bisa mengusahakan ya, termasuk mbak-mbak yang sedang hamil, mbak-mbak yang sedang mau menikah, mas-mas yang mau menikah, itu juga dijaga baik-baik. Nah, sehingga kita anaknya juga normal ya, tidak berkebutuhan khusus, itu harapannya. Tetapi kalau sudah meroleh misalnya
kita dianugerahi anak atau apa yang berkebutuhan khusus, kita terima dengan baik dan kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu juga qadarullah ya istilahnya Mbak Sri Wahyuningsih, qadarullah gitu. Jadi kita tidak bisa mengacak ketika kita ya adanya itu convenience sampling. Contohnya ya dalam satu sekolah saya hanya ada satu siswa yang berkebutuhan khusus, ya sudah itu yang dipakai. Terus misalnya ada kasus tadi anak yang kena kanker paru-paru. Oh, yang diamati yaitu karena dari sekian puluh orang yang kena kanker, hanya beberapa orang yang balita. Nah, yang balita ya itu aja, ada 3 orang, ya sudah 3 semuanya, karena tidak bisa acak ya, convenient ya. Jadi kita pakai sampling seketemunya, sak temune ya, sedapatnya ya, sedapatnya sampel. Juga kita bisa ini ada tipe sampel yang berbeda. Nah, umur misalnya, jadi kita mau melihat perkembangan anak selama 17 tahun. Nah, berarti ada yang umur 1 tahun, 2 tahun, sampai ada yang 17 tahun. Di situ tipe umurnya yang berbeda. Nah, ini masalah sampelnya. Tekniknya bisa macam-macam. SRS, Simple Random Sampling, kemudian Systematic Sampling. Nah, kalau Simple Random Sampling itu ibu-ibu yang arisan, nah dikocok terus diambil sekian, itu namanya Simple Random Sampling. Kemudian kalau Systematic nanti dinamai, nah kemudian kita ambil 20 berarti yang kelipatan 5, 10, 15 dan seterusnya. Nah, itu Systematic. Nah, kemudian Stratified, yang sekolah negeri swasta dikategorikan, atau yang akreditasinya A, B, C dibuat strata, dibuat lapis-lapis, nanti dari lapisan itu diambil yang mewakili berapa. Kemudian nanti ada cluster, ada multi-state. Nah, yang paling bawah itu convenient, itu seketemunya tadi, sedapatnya. Itu sesuai dengan perlunya penelitian perkembangan. Ini teknik samplingnya. Kemudian pengumpulan datanya itu macam-macam ya, bisa pakai interview langsung, atau interview dengan telepon, angket atau kuesioner dengan tes. Nah, kalau di kedokteran biasanya menggunakan medical examination. Jadi, disuruh lari-lari dulu, setelah lari-lari nanti dihitung denyut jantungnya. 2 jam lagi disuruh lari-lari lagi, nah dan seterusnya. Ada juga tes laborat. Kadar hormonnya berapa toh? Itu tes laborat. Setelah dikasih ini, ada nggak hambat sel kankernya itu beda nggak dengan yang dulu? Nah, semacam itu tes laboratorium gitu. Kemudian analisisnya itu sebenarnya bisa macam-macam. Analisis deskriptif dengan chart bisa. Kemudian nanti dilihat perkembangannya. Bisa juga analisis perbedaan. Kita mau membandingkan kemampuan kelas 10, kelas 11, dan 12. Ada beda nggak sih ketiganya? Nah, itu analisis perbedaan. Kemudian untuk analisis hubungan, tadi sudah kita kasih contoh. Apakah ada pengaruh umur terhadap titik-titik? Nah, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, diamati pengaruh kadar hormon, pengaruh kedewasaan, pengaruh titik-titik. Nah, itu analisis hubungan. Bisa juga nanti analisis multivariat, karena yang diamati itu variabelnya banyak, kita pakai pengamatan berulang ya. Istilahnya apa Mas Esi? Repeated measure ya. Pakai repeated measure ya. Itu analisis multivariat. Banyak riset yang bisa dilakukan ya. Nah, ini contohnya ya. Ini yang sudah kami lakukan, perkembangan kemampuan matematika atau perkembangan kemampuan literasi matematika. Ini dipublish di sini di Problem of Education in 21st Century tahun 2019 volume 4.
untuk fokusnya kita itu mau melihat perkembangannya. Ini ya kata kuncinya, karena developmental research, nanti kata kuncinya adalah perkembangan. Nah, karena di sini perkembangannya itu kita mau melihat perkembangan literasi siswa SMP dan SMA. Gitu. Berdasarkan apa gitu? Berdasarkan variabel level sekolah. Jadi kelas ya. Kelas 7, 8, 9, 10. Kemudian tipe tesnya, apakah kalau tipe tesnya pilihan ganda sama tipe tesnya urean itu beda. Nah, kemudian gender. Nah, apakah gender juga mempengaruhi? Ini riset yang kami lakukan. Kemudian sampelnya ini sebenarnya anak dari SMP sampai SMA ya, yang berumur 13 sampai 16 tahun. Yang berumur 13 sampai 15 ada yang di SMP, yang 15 sampai 16 ada yang di SMA. Sebenarnya mengumpulkan data ini kami itu banyak sekali, tetapi banyak data tidak bisa dianalisis karena ada beberapa variabel yang hilang. Ya. Jadi mungkin ngumpulinya itu 2000-an, tetapi yang selamat hanya 1000. 1000 kebetulan kok 1001 gitu ya. Tanggung amat gitu ya, 1001 ya. Jadi desainnya sih 400-an, kelas 7 400, kelas 8 400, kelas 9 400, SMA SMK 400. Tetapi ya alhamdulillah qadarullah ya sudah dapat 1000, tetapi yang untuk kelas 7 itu tidak bisa dianalisis 11. Kalau untuk yang kelas 8 bisa dianalisis sebagian. Selamat 155 orang ya. Gitu. Salah satu faktor kita dulu ngumpulin datanya itu karena tidak diawasi ya. Jadi posisi anak-anak itu sudah selesai ujian semester, kemudian pas kelas meeting, anak kelas 7 pada izin kelas meeting, yang izin kelas meeting tidak mengerjakan, yang tidak izin, yang mengerjakan konsentrasinya ke kelas meeting, sehingga data tidak bisa dianalisis. Ada yang tidak bernama, ada yang tidak ini, macam-macam masalahnya. Jadi akhirnya yang selamat hanya kelas 8, 9, dan 10 gitu. Kemudian nanti pengumpulan datanya itu kami pakai tes literasi matematis mengadopsi dari PISA ya. Kemudian pada proses instrumennya, pengembangan instrumennya kita juga melalui proses validasi, uji coba, kemudian diestimasi reliabilitasnya, kemudian juga pakai vertical equating. Nah, ini kurang T, vertical. Pakai vertical equating sehingga semua skala perkembangan itu berada di skala yang sama. Yang tertarik bisa membuka artikelnya langsung. Nah, ini tadi sempat ngunduh ya sebentar ya. Di download. Ini ya. Ini perkembangan kemampuan literasi. Tujuannya tadi sudah, instrumennya sudah, yang belum ke result ya hasilnya. Jadi di sini ada equating-nya, skala equating-nya untuk dan distribusinya ya. Kemudian ini perkembangannya. Ini grade 8 itu skornya 314, 9430, dan kelas 10 450.
Itu untuk ini ya, skala 0-1000 ya, literasi ya. Terus ini ya, yang vertikal itu yang multiple choice, yang lainnya itu pilihan ganda, multiple choice itu pilihan ganda. Uraian, yang CR itu constructed response itu uraian. Jadi ternyata ketika diestimasi dengan multiple choice kelihatan perkembangannya. Tetapi ketika diestimasi kemampuannya dengan pilihan ganda, ternyata tidak terlalu berbeda. Gitu. Nah, kesimpulannya anak-anak kita tidak terlalu senang dengan ini. Kemudian ini dari level sekolah, ada yang rendah, sedang, tinggi, tidak terlalu memberikan pola yang jelas ya. Dan memang relatif kelihatan sih antara sekolah yang tinggi sama yang sekolah yang kurang gitu ya, kelihatan banget. Nah, kemudian laki-laki perempuan, nah untuk yang kelas 8, female lebih unggul, tetapi untuk kelas 9 dan 10 tidak terlalu beda. Ini terkait dengan tipe tes ya, kemudian grade sekolahnya. Ternyata tetap ada pola perkembangannya di sekolah tinggi, sedang, dan rendah. Terus ini ada levelnya. Dan seterusnya ya, ini level profisiensi berdasarkan ini. Sebenarnya dari sini kata kuncinya lebih ke yang result nomor 1 tadi. Ini, nah sebenarnya intinya ini. Gitu, contoh di bagian akhir, kemudian yang tadi disampaikan pula PowerPoint. Adakah yang perlu dielaborasi? Monggo silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Maaf, tadi saya sempat terlempar dari Zoom. Yang mau saya tanyakan ini, Bu, tadi beberapa kali pembahasan, baik di analisis maupun di rumusan masalah, itu ada bahwa untuk penelitian perkembangan itu menguji perbedaan atau menguji pengaruh A terhadap B dan sebagainya. Itu berarti nanti ada irisan dengan penelitian eksperimen ataukah memang penelitian eksperimen itu ada atau merupakan bagian dari penelitian perkembangan, ataukah justru penelitian perkembangan ini merupakan awal dari penelitian eksperimen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada dijelaskan bahwa penelitian panel itu mengungkap perkembangan dari waktu ke waktu dari suatu subjek. Nah, itu apakah bisa jika misalkan kita mau meneliti perkembangan, misalkan di awal tahun kemarin sampai saat ini, berarti kan kita mengambil data flashback dari tahun kemarin itu, seperti expose facto. Itu apakah bisa, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang pertama dulu ya, beririsan, Mbak. Gitu. Jadi memang yang namanya teknik statistik itu kita tidak bisa mengeksplisitkan itu kepunyaan penelitian eksperimen ya, itu tidak bisa. Contohnya misal, ketika kita melakukan penelitian eksperimen, ada metode A sama metode B dibandingkan, itu kan memang didesain dari awal. Tetapi ketika kita suatu saat mau melakukan, apakah ada beda antara prestasi siswa SMP A sama SMP B, di mana SMP A itu menggunakan metode A, di mana SMP B menggunakan metode B, kita kan nggak melakukan eksperimen.
tetapi kita hanya nemu dalam tanda kutip datanya, kemudian kita olah. Di situ kita olahnya pakai uji beda. Sama-sama uji beda, tetapi dari sisi desainnya berbeda. Pada yang pertama kita melakukan eksperimen, yang kedua kita hanya nemu dalam tanda kutip datanya. Dapat nggak passionnya, dapat nggak ruhnya? Iya Bu, insya Allah. Oke ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim yang namanya uji beda itu kepunyaan riset eksperimen, tidak boleh gitu. Yang namanya uji statistik itu universal gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, flashback sebenarnya boleh saja, tetapi apakah ada datanya itu pertanyaannya. Kalau ada datanya monggo-monggo saja, tetapi kalau mau malah justru menurut saya yang pertama bisa pakai itu data yang ada, kemudian dilihat perkembangannya. Data yang kedua, Mbak Zumini kan di sekolah itu kan setiap tahun ketemu orang yang berbeda kan. Nah sebenarnya Mbak Zumini bisa melihat atau mengamati progresnya, baik itu secara longitudinal ataupun secara cross-seksional ya Mbak ya. Iya Bu. Gitu. Nah jadi itu unggulnya Bapak Ibu guru, bisa banyak riset yang bisa dilakukan. Misalnya contoh, perkembangan kemampuan geometri. Nah, itu bisa pakai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sekaligus sekali tembak namanya cross-seksional. Kalau kita amati 3 tahun, kita simpan datanya, nanti jadi longitudinal. Nah, terus nanti ada perbandingan lagi. Apakah ada beda hasil antara longitudinal sama cross-seksional? Ada lagi Mbak? Bisa banyak judul yang bisa dielaborasi ketika Mbak-mbak, Mas-mas bisa mengakses responden lebih banyak atau lebih dekat. Kalau Mbak Zumini kan dekat dengan responden, jadi mengaksesnya bisa lebih banyak waktu gitu ya. Cukup jelas Mbak Zumini? Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo yang lain. Izin bertanya Bu. Silahkan. Tadi di penelitian longitudinal itu tidak memberikan perlakuan ya Bu. Misalkan kalau kita membuat penelitian, terus kita mau melihat perkembangannya, tapi selama kurun waktu yang cukup lama Bu. Tapi di dalamnya itu kita memberikan perlakuan, berarti penelitian kita itu biarpun melihat perkembangan, tetapi dia tidak bisa masuk di dalam longitudinal study ya Bu. Dia tetap eksperimen ya Bu. Oh ya, kalau itu bisa lebih ke cara pandangnya ya Mbak ya. Contohnya dokter ya, dokter mau melihat perkembangan kanker. Yang satu dikasih obat ini, diamati selama sekian, itu juga bisa dilihat kalau dari sisi waktunya kita bisa melihat ke perkembangannya. Tetapi kalau dari sisi perlakuan yang diberikan itu masuk juga di eksperimen. Jadi seperti jawaban saya ke Mbak Zumini tadi, ada irisan. Gitu Mbak. Berarti misalkan di dalam apa ya Bu, bagian metode penelitian begitu kita harus mendeskripsikan penelitian kita ini jenis apa, kira-kira itu saran yang terbaiknya gimana ya Bu? Ya itu apa? Yang dimaui apa? Kalau misalkan fokusnya itu lebih ke eksperimen, monggo. Jadi kalau eksperimen itu kan yang diutamakan itu adalah itu ya Mbak, perlakuannya ya Mbak. Siswa saya suruh ini, saya suruh itu, dari ini itu nanti ada progresnya. Jadi kita fokusnya di eksperimennya. Nah itu namanya riset eksperimen. Tetapi ketika kita fokusnya itu adalah waktu, maka kita tidak, ya memang ada irisan dengan perlakuan yang diberikan, tetapi karena kita lebih melihat ke waktunya, waktu itu tadi merupakan salah satu itu ya, misalkan fungsi apa terhadap waktu. Nah, di situ yang kita lebih kuat kita menggunakan riset developmental, riset perkembangan gitu. Yang mau difokuskan
Apakah itu lebih ke mengamati perkembangannya, ataukah mau dilihat dampak dari penggunaan perlakuan. Jadi terasa nggak dua hal yang berbeda? Iya, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Ini ada di chat Mas Bukhori. Ya. Masalah waktu itu tergantung kita mendefinisikan, Mas. Makanya untuk developmental research itu kita tidak bisa ini ya. Misalnya saya mau mengamati 17 tahun. Nah, ya kalau kita masih dikasih umur panjang 17 tahun gitu. Itu ya salah satu kendala kalau kita pakai developmental research, Mas. Apalagi pakai longitudinal gitu. Tetapi selama kita punya data, kita boleh kok mengamati. Kemarin itu saya pernah membaca ya, itu artikel, ya mungkin kebetulan beliau punya akses atau mungkin beliau ada akses ke yayasan gitu. Jadi beliau itu mengamati anak kelas 1 kalau ditanya tentang balon udara itu gimana jawabannya. Anak kelas 1 SD, anak kelas 4 SD, anak kelas 1 SMP, anak kelas 1 SMA, sama anak semester 1. Jadi diminta menganalisis balon udara. Jadi jawabannya itu lucu-lucu. Jadi kita bisa lihat progresnya banget gitu ya. Kalau anak kelas 1 itu pokoknya balon, kemudian diisi gas, dilepaskan. Itu analisisnya hanya seperti itu. Kemudian kalau analisis anak kelas 4 beda lagi. Nah, sudah bisa digunakan untuk ada tambahan muatan. Jadi ada balon udara dikasih ini, kemudian nanti bisa ada muatannya. Untuk anak yang SMP bisa lagi ada masalah ketinggian, gaya-gaya yang bekerja, itu anak SMP. Kalau anak yang kuliah itu sudah sampai bisa melihat balon udara, kemudian ukurannya sekian, pemanasan yang ditambahkan agar tetap bertahan sekian, dia bisa muat berapa kilogram dengan berdasarkan ini, dengan menggunakan bilangan gravitasi sekian. Nah, itu ada analisisnya. Jadi itu satu kasus tetapi dilihat dari beberapa umur yang berbeda gitu. Jadi kalau mau seperti itu kita tinggal membatasi perkembangan dari umur SD sampai SMA. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita melihatnya ya, kalau pakai desain cross seksional ya 1 tahun selesai. Tetapi kalau pakai longitudinal berarti SD, SMP, SMA itu kan berarti perlu waktu berapa, Mbak? 6 ditambah 6, 12 tahun gitu. Gitu ya Mas Bukhori ya. Tergantung kita mendefinisikannya. Ibu mau bertanya, Bu. Ya, monggo Mbak Ferry. Inje, ada kemungkinan nggak, Bu, developmental research ini nanti beririsan juga dengan qualitative research? Bisa sih Mbak, sebenarnya. Tergantung, ya makanya sebenarnya kita terutama yang longitudinal itu. Terutama tidak yang usah, longitudinal itu tadi ya, kan. Kita tidak usah terlalu strict dengan jenisnya ya. Kita ngikutin alur saja. Artinya gini, ketika kita mau memfokuskan diri apa yang mau dilihat, itulah riset kita gitu. Contohnya, kita mau melihat fenomena anak yang berumur sekian, sekian, sekian. Tetapi ketika kita fokusnya adalah fenomenanya, berarti nanti kita pakai pendekatan kualitatif. Fenomenologi. Tetapi ketika kita mau melihat bukan fenomenanya, tetapi perkembangan antar waktunya, oh bedanya ini, umur ini sekian, umur ini sekian. Nah, berarti di situ perkembangan, Mbak. Gitu. Bisa saja sebenarnya. Mau beririsan dengan manapun bisa. Oke, baik. Teman Bu. Termasuk history berarti. Termasuk Kesejarahan. ya, termasuk sejarah ya. Misalnya tadi masalah menstruasi ya.
zaman Bu Heri dulu, banyak teman-teman Bu Heri yang menstruasinya SMA. Nah, setelah sekarang mungkin mas-mas dan mbak-mbak menstruasinya kan SMP kan, Mbak Ferry ya. Nah, sekarang kalau punya adik-adik atau teman-teman SD, menstruasinya sudah SD sekarang. Nah, dari situ kan kita mengamati sejarah. Gitu bisa juga, Mas. Jadi ada interaksinya. Tetapi kembali lagi, yang kita lihat itu apakah mau sejarahnya atau mau fungsi waktunya. Kalau fungsi waktunya itu jadi developmental research, kalau sejarahnya menjadi riset history. Gitu ya, Mas Safi'i ya. Baik, Bu. Ngalir saja. Yang masalahnya tuh gini, kita tidak usah ribut dengan kotak-kotak, tetapi kita fokus saja dengan masalah penelitian. Itu insya Allah cukup. Ya. Jadi kita mau fokus di mana itu nanti yang akan menjadikan ya, yang akan memberikan arah kepada riset kita. Contoh ya. Saya tuh mau mendeskripsikan ya apa yang dikerjakan orang selama pandemi. Nah, kalau fokusnya yang dikerjakan orang selama pandemi itu kita ngumpulin datanya pakai angket, ya jadilah itu riset kuantitatif kan. Tetapi ketika kita mau menceritakan secara detail fenomena itu dengan banyak kata-kata, nanti bisa saja jadi fenomenologi. Kalau ditambahi di kampung saya, menjadi studi kasus gitu. Contohnya, gitu ya Mas Safi'i ya. Ngalir aja, ngalir pakai jenis riset ngalir aja terkait dengan permasalahan penelitian gitu. Kita itu di PEP hanya dibekali ini kok, dibekali oh masalah klasifikasi riset itu begini, jenis-jenisnya ini, caranya begini begitu. Siapa tahu nanti kalau Mas Mbak menjadi peneliti mengambil salah satu dari jenis itu sudah tidak bingung karena CPL ya, capaian perkuliahan ya, atau kompetensi lulusan yang diharapkan mas-mas mbak-mbak diantaranya adalah menjadi peneliti atau menjadi dosen. Ya. Gitu ceritanya. Jadi kira-kira ilmu menjadi peneliti seperti apa itu dibekali. Dan sekali lagi mohon maaf, mungkin yang saya sampaikan hari ini tidak semua di buku ada. Saya sendiri pas kuliah tidak pernah mendapatkan ini. Nah, tetapi saya belajar sendiri, kemudian dari belajar sendiri itu saya melakukan sampai mempunyai artikel terkait dengan research and development, makanya saya berani share. Kalau saya belum melakukan, biasanya saya nggak berani share karena kalau saya ngomong, nah saya harus melakukannya lebih dulu ya. Gitu, itu prinsip saya, salah satu prinsip saya. Gitu ya Mas Safi'i, semoga ada arah, ada sedikit pencerahan lah paling tidak dari yang ditanyakan. Monggo, yang lain yang masih mau tanya sambil ngiris-iris berambang bawang boleh kok tanya di chat ya. Tidak ada? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja. Siap-siap pekan depan kelompok 1 ya. Kelompok 1 Sebelum Ya, Bu. mau nanya dulu. Yuliana Olga dan saya dan Mbak Cut. Siap ya. Sepertinya ada Tanya, Bu. suara yang mau tanya. Mbak Sri Wahyuning sih. Monggo Mbak. Oke. Kalau di RPS kemarin pertemuan ke-6 itu desain simulasi ya Bu. Nah seingat saya kita ada libur 1 kali Bu kemarin, jadi baru 5 kali. Oh ya, nanti desain simulasinya agak belakang aja ya, gimana? Oh ngaten. Agak berat, simulasinya agak berat, jadi biar tahu yang lain dulu, nanti saya belakang maju lagi nggak apa-apa. Saya kan majunya udah banyak Mbak, kegiliran. Ya, nanti saya
Yang untuk riset simulasi agak berat, jadi mohon izin saya taruh di belakang. Nanti takutnya kalau yang susah-susah, R&D kan sudah susah, developmental research sudah, sampai Mas Fajar, Bu itu gunanya untuk apa atau untuk saya, nah kan nggak enak ya. Nanti kalau tambah berat lagi. Jadi yang ringan-ringan, yang aplikatif maju dulu biar memotivasi. Nanti yang berat, paling berat kita taruh belakang. Gitu. Oke, sami-sami. Mohon izin kelompok 1 ya, pekan depan. Ada lagi yang lain yang perlu didiskusikan? Ya, oke, kita sambut nanti pekan depan kelompok 1. Insya Allah Zoom meetingnya saya buatkan. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung pas dibully ya Mas ya. Mas Afi ini kita bully terus ini ya. Enggak, Bu. Oke, terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap jaga protokol kesehatan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sami-sami. Nah, mohon izin PowerPoint disimpan, siapa tahu nanti perlu dimanfaatkan. Siap. Oke, terus mohon izin saya ini ya, saya tutup kelasnya. Terima kasih. Mari, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.